Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan harian pada hari ini. Harapan saya bahwa saudara tetap sehat dan diberkati Tuhan. Dan pagi ini kita tetap akan membahas tentang hidup di dalam rencana Tuhan. Bagaimana caranya kita ini bisa hidup dalam rencana Tuhan di saat kita dalam kondisi yang tidak enak, dalam kondisi dalam pembuangan atau kondisi yang sulit, apalagi di masa-masa sekarang ini. Ada satu bagian yang perlu kita lihat pada hari ini di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Jadi, apa yang kita bisa pelajari di dalam kondisi saat ini, di tengah-tengah kita ini dalam kondisi yang tidak enak, tapi kita harus hidup di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Yang disebut adalah kita harus memiliki yang disebut komunikasi dengan Tuhan. Dan kita ngerti komunikasi dengan Tuhan yang terbaik adalah kita membuat doa dalam hidup ini. Dan Tuhan berjanji, ketika engkau berseru, aku akan mendengar. Artinya Tuhan tidak menutup telinga tentang apa yang saudara sampaikan. Tetapi soal jawaban itu menunggu yang disebut dengan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan. Itu yang saudara harus mengerti. Di saat saudara berseru kepada Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, adalah yang disebut dengan berseru dengan hati yang murni. Kita yang sebut bahwa hati kita mesti benar di hadapan Tuhan, murni hati kita. 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 dikatakan, "Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni." Cara kita berseru pada Tuhan adalah hati yang murni. Kita harus menjaga hati kita tetap murni di hadapan Tuhan, tidak ada agenda yang tersembunyi, kita tetap murni di hadapan Tuhan. Tapi ingat tetap bahwa kita berseru, Tuhan akan dengar dan akan ada waktu Tuhan. Contoh aja bahwa Bartimius, dia lama dalam kondisi yang buta, sampai di mana ada waktu Tuhan, di mana Tuhan lewat. Dan disitulah dia berseru dan dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Jadi ada yang disebut dengan waktu Tuhan. Tetapi di samping itu ada hati yang murni yang harus kita miliki di hadapan Tuhan. Hati yang tanpa agenda kita, tetap dalam agenda Tuhan. Bukan sekedar dengan hati yang murni, hati ini juga perlu dengan segenap hati kita berseru. Bukan asal saja, tapi kita berseru dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat yang 145 dikatakan, "Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan, ketetapanmu hendak ku pegang." Jadi berseru pun perlu dengan segenap hati. Bukan biasa saja, tapi dengan segenap hati. Itu kita berseru. Nah, kalau kita berseru dengan hati kita, lalu kita pun perlu yang disebut dengan bibir kita. Di dalam Sefanya 3 ayat yang 9 dikatakan, "Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa yang bibirnya yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya, dan bau membau." Jadi saudara ada bibir yang bersih, ucapan yang benar, ucapan apa yang di hati sama dengan yang di mulut, bukan mulutnya manis tapi hatinya tidak, tapi apa yang dalam hati kita keluar dari bibir kita. Itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu pada Tuhan, itulah kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mendengar. Dan doa kita, komunikasi kita itu harusnya tidak jemu-jemu, terus-menerus, sekalipun dalam kondisi yang tidak enak pada waktu itu. Dalam Lukas 18 ayat pertama dikatakan,
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa kita, komunikasi kita dengan Tuhan bukan sesaat saja, tapi terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Itu yang harus terjadi di dalam hidup kita. Elia pun juga hal yang sama. Dia berseru kepada Tuhan hampir 7 kali supaya hujan itu turun. Dan itu pun terjadi di dalam kehidupan kita. Kita perlu berdoa, kita perlu sembahyang, sekalipun dalam kondisi yang tidak nyaman atau tidak enak. Jadi cara kita tetap ada di dalam rencana Tuhan, sekalipun kita ini dalam kesulitan, tetap standing on the track, kita mesti berdoa. Bangunlah komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Itu pesan saya hari ini. Sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dan jagalah kekudusan. Haleluya.